Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku lagi ada di Batik Trusmi Cirebon. Tahu nggak, Batik Trusmi Cirebon ini udah ada sejak abad ke-14 loh. Batik Trusmi ini lahir di sebuah daerah yang terdapat banyak tumbuh-tumbuhan. Kemudian warga setempat menebang tumbuh-tumbuhan tersebut. Namun setelah ditinggalkan sebentar, tumbuhan itu tumbuh kembali. Berawal dari fenomena inilah tanah tersebut dinamakan Trusmi, yang merupakan singkatan dari kata terus bersemi. Asal mulanya, sang Sultan Keraton pernah meminta kepada warga Trusmi untuk membuatkan dirinya batik yang sama persis seperti miliknya tanpa memberikan contoh. Para warga hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Saat sudah jatuh tempo, warga Trusmi ini kemudian datang kembali dengan membawa batik yang telah selesai dibuat. Kemudian, warga Trusmi ini meminta lembaran batik yang asli kepada Sultan, lalu dibungkusnya kedua batik itu dengan bungkusan yang sama. Momen penentuan pun tiba. Warga Trusmi meminta Sultan untuk menentukan mana batik yang asli dan mana batik yang merupakan duplikatnya. Karena kemampuan membuat batik duplikat yang sangat presisi, Sultan pun tak menemukan perbedaan antara batik yang asli miliknya dengan batik duplikat karya warga Trusmi tersebut, sehingga warga Trusmi mendapat pengakuan dari Sultan akan kemampuan membatik dan kualitas batiknya. Sekarang ini, tak hanya warga Trusmi saja yang membatik, karena para warga dari daerah sekitar seperti Gamel, Kaliwulu, Wat Gali, dan Kali Tengah turut berkontribusi dalam pembuatan batik Trusmi ini. Nah, sekarang ini aku mau coba belajar membatik teman-teman. Ini kita disediakan alat untuk membatik. Ada canting, terus ada kain batiknya juga yang udah dibuat seperti itu. Ini before-nya. Sebelum membatik, kita juga diarahkan bagaimana caranya untuk membatik. 3 langkah ya teman-teman, silahkan ikuti. Langkah ini akan dilakukan secara berulang-ulang sampai batiknya teman-teman selesai dikerjakan. Diaduk dulu, panaskan dulu. Hal ini berfungsi untuk membuat pipanya supaya tidak mampet ya. Setelah selesai belajar membatik, aku juga berkeliling-keliling di toko Batik Trusmi. Di sini ada berbagai macam kain batik dan ada juga kaos-kaos yang dijual di sini. Kalian bisa membelinya di sini, teman-teman. Selain ada toko kain batik, di sini juga ada museum loh. Ini aku lagi lihat-lihat di museum. Di museum ini kalian bisa tahu berbagai macam contoh motif kain batik. Ternyata tak hanya contoh motif kain batik, di sini juga banyak contoh-contoh canting yang sering digunakan untuk membatik. Dan juga ada contoh-contoh cap untuk membatik, seperti yang terlihat di video. Setelah tadi berkunjung ke Batik Trusmi, aku juga berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon loh teman-teman. Nah, ini kita lagi mau masuk ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti kita di sini akan ditemani oleh tour guide loh teman-teman, supaya menambah pengetahuan. Nanti tour guide-nya akan menjelaskan berbagai macam sejarah yang ada di keratonan. Keraton Cirebon ini dari sejarah merupakan peninggalan kerajaan Islam yang notabene Keraton Cirebon sekarang kerajaan atau keraton tertua di Nusantara. Kurang lebih 6 abad, 600 tahun usia Keraton Cirebon.
Perbandingannya kalau dengan Keraton Jogja bedanya 200 tahun lebih dulu Cirebon ya. Keraton Cirebon ini pendirinya adalah putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Beliau bergelar Pangeran Cakrabuana. Itu mendirikan Keraton Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Yang dulu Keraton Cirebon pusat kerajaannya di sini, tapi pada masa itu keratonnya namanya Keraton Pakungwati. Kenapa sekarang ini namanya Keraton Kasepuhan, ada sejarah ya. Nah, Keraton Pakungwati yang dibangun tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi, yang kemudian keratonnya itu diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi kerajaan Cirebon ini pertama kali rajanya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kepala negara, seorang raja, juga seorang ulama besar. Salah satu dari 9 wali. Salah satu dari Wali Songo, yang mana Syarif Hidayatullah dengan gelar walinya adalah Sunan Gunung Jati. Disinilah rumahnya Sunan Gunung Jati. Nah, rumahnya atau istana ini, kerajaan ini, keraton namanya istana tempat kediaman raja semasa hidup. Sedangkan raja-raja, sultan-sultan dimanapun kerajaan, dimanapun keraton, tempat makamnya disebutnya astana ya. Nah, astana Cirebon itu di daerah Gunung Jati, Cirebon Utara, 7 kilo dari keraton. Nah, ini istananya. Mungkin kalau ada yang tahu, pada zaman dahulu Presiden Soeharto semasa hidupnya itu di Istana Negara ya. Sekarang Presiden Soeharto ada di Astana Giribangun di Solo ya. Nah, kerajaan Cirebon, Keraton Kasepuhan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu dalam catatan sejarah mengalami masa keemasan, mengalami masa kejayaan. Sehingga pada masa itu Cirebon dinamakan Caruban Nagari, artinya negara Cirebon. Sebelum ada Indonesia abad 15, itu Cirebon merupakan negara Cirebon yang wilayah kerajaan Cirebon itu meliputi sampai ke Jakarta dan Banten. Itu masuk kekuasaan kerajaan Cirebon, yang mana Banten dikuasakan kepada putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Itu adalah putra Sunan Gunung Jati yang memimpin Kesultanan Banten. Tetapi Belanda menghancurkan kerajaan Banten sehingga Banten sudah tidak punya keraton ya. Yang sebetulnya orang-orang keturunan dari keraton Banten sampai sekarang ini masih ada. Mungkin dengar ya, di Banten ada laki-laki yang bergelar Tubagus, yang perempuannya Ratu ya. Katanya dulu Gubernur Banten Ibu Ratu Atut masih keturunan Sunan Gunung Jati dari kerajaan Banten yang menginduk ke Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati memerintah kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan. Dan dalam sejarah Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Jadi tahtanya itu tidak turun ke anak, tidak turun ke cucu, tapi ke cicit. Anaknya cucu, cicit, kata orang Cirebon si buyut gitu. Jadi Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568. Anak dan cucunya sudah juga meninggal, itu cicitnya meneruskan atau menggantikan. Nah, sekarang kita diajak ke Museum Pusaka Keratonan Kasepuhan. Di sini juga ada berbagai macam peninggalan orang terdahulu, teman-teman. Dari mulai pedang, keris, ada juga baju sehari-hari ataupun baju untuk perang. Nah, ini juga ada kendaraan tradisional loh, teman-teman. Selain ada yang tadi, di sini juga teman-teman bisa melihat berbagai macam musik tradisional. Dari mulai gamelan dan masih banyak lagi. Setelah melihat yang ada di dalam museum, kita juga diajak berkeliling-keliling di area keratonan.
dan dijelaskan kegunaan-kegunaan bangunan yang ada di sini. Ternyata seru loh teman-teman mengetahui keadaan zaman dahulu yang ada di Indonesia. Dari kegiatan field trip ini, aku jadi tahu sejarah yang ada di Keratonan Cirebon. Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.